Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bang Pais ya, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini kita akan bicara tentang tapera ya, uh, tabungan perumahan rakyat ini ya. Ini sepertinya akan diwajibkan oleh pemerintah. Potongannya kalau nggak salah itu sekitar 2,5% ya. Tapi sekali lagi ya, masyarakat banyak pro dan kontra ya, karena jangankan ya tabungan rakyat ya, menurut diskusi-diskusi yang kita lihat tabungan tentara aja dimainkan, apalagi cuma rakyat biasa ya. Sahabat-sahabat sekalian, dengan krisis kepercayaan kita ini kepada pemerintah ya, khususnya dalam mengelola uang ya, tentu menjadi satu catatan yang penting bagi pemerintah yang kalau memang masih punya kuping, kalau memang masih punya mata ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu ya, kalau kita masuk di tapera.go.id itu, dan beberapa sumber yang kita dengar, contohnya The Investor dan sebagainya, itu dari laporan keuangan ini kan, laporan keuangan 2021 dan 2022 ini ya, laporan 2022 dan 2003 belum keluar ya. Itu sangat menyedihkan ya, bagaimana sebuah perusahaan yang mempunyai kepentingan publik yang sangat luas, itu laporan keuangan 2023-nya aja belum keluar, padahal sekarang kan udah 2004 ini ya. Dan waduh, cukup menyedihkan ini lembaga yang akan mengelola duit daripada para pekerja ini ya. Jelas ya, kalau di bursa ini udah ada tanda LED submission laporan keuangannya ya. Bisa-bisa lama-lama menjadi tanda silang ini. Sahabat-sahabat sekalian ya, kita lihat ya bahwa bagaimana sih kinerja daripada BPRA ini kalau kita lihat secara fair ya. Kalau saya lihat dari ulasan-ulasan para analis ya, khususnya di Investor, dan kita lihat yang mereka sampaikan bahwa imbal hasil di 2021 itu cuma 3,5%, dan kalau nggak salah juga di 2022 ini cuma naik 2,2%. Jadi sekali lagi ya, ini sebagai manajer investasi ya tapera ya, kita melihat ini rapor merah bagi Anda lah ya kan. Orang-orang bodoh aja istilahnya ya, naruh uang di Sun ya, itu 6,5%-an ya bos ya. Ini kan setara dengan deposito ya. Jadi bagaimana mungkin rakyat mempercayai Anda kalau Anda hanya mampu membuat uang itu bertumbuh cuma sekitar 3% atau 2%. Inflasi udah dimakan inflasi kita ya di atas itulah. Jadi kita lihat ini kan kinerja daripada manajer investasi itu kan dari NAB-nya ya, dan sangat menyedihkan ya, orang-orang yang tidak mempunyai, saya anggap tidak mempunyai kapabilitas lah ya, karena ada suatu instrumen investasi yang kamu nggak ngapa-ngapain aja itu hasilnya lebih tinggi loh. Ya, jadi sangat tidak masuk akal ya apabila kita meletakkan uang di suatu tempat yang kita tahu ya hasil investasinya itu cuma bisa 3% ya. Sedangkan Anda taruh uang Anda di Sun aja bisa sampai 6%. Apalagi ya kalau manajer investasinya ini ahli-ahli saham ya, banyaklah saham-saham yang dividen yield tuh setara dengan 8-9%. Dan saya rasa apabila kita menaruh uang di sini nih ya, rakyat menaruh uang di sini nih, boleh-boleh aja ya, asal rakyat juga harus pintar sebagai stakeholder, sebagai pemegang daripada ini, harus membuat
tantangan lah. Kalau mereka cuma ngasih 6%, nggak usah dibayar mereka, ya kan? Banyak orang yang mau begitu saya rasa ya. Kalau mereka bisa menghasilkan 10%, nah itu nggak apa-apa dibayar mereka. Tapi kalau mereka cuma ngasih 3%-an itu tidak masuk akal lah. Sebagai saya sarankan, banyak ya ahli-ahli saham, bila perlu ini manajer investasinya ini dipimpin oleh Pak Lo ya, sehingga gennya itu dalam 5 tahun ya mungkin rata-ratanya itu 20% atau masih banyak lah Midas Cuan, YEF, atau di investor ini ya, banyak sekali orang-orang yang ahli yang kita anggap punya capability yang memimpin manajer investasi ini, yang bisa menghasilkan gen-gen di atas Sun ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, kadang-kadang kita lupa koreksi diri ya, bahwa kenapa sih orang tidak percaya dengan kita itu. Pada dasarnya kan kita tidak mampu memberi harapan-harapan mereka. Tapi kalau kita mau pakai kacamata kuda karena kita memang lagi berkuasa, karena kita memang rakyat itu memang bisa kita wajibkan dengan kondisi apapun, ya rakyat harus ngikut-ngikut aja. Dan sangat menyedihkan ya apabila ini terus dilakukan dan laporan keuangan itu NAP-nya itu cuma tumbuh 3%, sedangkan instrumen-instrumen lain itu jauh sangat tumbuh lebih besar. Dan juga ahli-ahli saham legendaris ya, yang mampu menumbuhkan portonya di atas 20% tuh cukup banyak di Indonesia ini saya rasa ya. Akhir kata ya, semoga kewarasan kita berpikir ya sebagai rakyat ya. Saran saya banyak-banyak ilmu ikhlas, pilihlah pemimpin-pemimpin yang benar-benar ya, yang bisa dikasih challenge lah ya. Kalau kita kasih challenge, mereka akan terima dan itu sangat baik ya. Ya semoga aja hati rakyat Indonesia ini terus dilapangkan, menerima kelakuan daripada udah cukup. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.